Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi kita di mata kuliah statistik analitik ya. Dan kali ini kita ada di bagian praktikum yang pertama, yaitu statistik deskriptif ya. Di sini saya akan memberikan tutorial langkah-langkah bagaimana menggunakan statistik deskriptif dengan Excel. Oke, pertama-tama pastikan ya kalian buka ya dulu Excel-nya. Cek apakah di pojok kanan atas ini ada data analisis atau tidak ya. Nah, jika tidak ada, maka kita lihat di bagian data ya, di bagian data kalau tidak ada data analisis kita klik kanan ya, kita klik kanan, kemudian kita pilih customize the ribbon. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita pilih add-in ya, dan akan berubah seperti ini tampilan Windows-nya. Kemudian klik go. Checklist analisis toolpath ya, jangan lupa di checklist analisis toolpath dan oke. Ya, ditunggu sebentar, nanti akan muncul data analisisnya. Oke, nah siap ya beraksi. Nah ini sudah ada tampilan dari statistik deskriptif. Oke, kita hapus dulu ya. Bagaimana sih membuatnya? Bisa sampai seperti ini. Pertama, kita bisa menggunakan data analisis ya. Pilih deskriptif statistik, kemudian oke. Nah, di sini kita input nih, input range. Ya, saya punya data dari 15 pasien dengan kadar kolesterol miligram per desiliter. Ya, dengan 15 pasien. Kemudian kita input ya. Input, saya mau input dengan judulnya nih, kadar kolesterol. Ya, dari pasien 1 sampai pasien 15. Kemudian saya klik tanda panah yang ke bawah ini dan akan kembali ke sini. Saya checklist labels in first row. Saya checklist ya nih, karena kenapa? Karena saya tadi waktu memblok di input range-nya, saya sertakan judul dari datanya. Nah, karena itu saya checklist labels in first row. Nah, setelah itu kita klik output range, ya, klik output range, kemudian kita tempatkan mau di mana nih? Suka-suka ya, yang penting dia kosong nih. Saya akan tempatkan di G2. Kemudian klik lagi tanda panah yang ke bawah, kemudian checklist summary statistik dan confidence level formatnya, yaitu tingkat kepercayaan 95% ya, di checklist dua-duanya kita pilih oke. Nah, maka akan muncul nih ya kadar kolesterol dari 15 pasien yang kita punya, dapatlah rata-ratanya, standar error ya, median, mode, standar deviasi, varians jika kita dapatkan datanya. Kemudian berapa range ya, range adalah jangan lupa nilai terbesar dikurangi nilai yang terkecil. Oke, maaf ya tadi ada kesulit dikit mencetnya. Oke, jadi range itu adalah data terbesar ya dikurangi data terkecil. Nah, dapatkan ya semua informasinya. Terus bagaimana nih kalau kita mau menghitung secara manual? Bisa ya, kita hapus dulu. Nah, untuk rata-rata kita ketik sama dengan kemudian average ya. Kemudian kita blok datanya tanpa judul. Jadi ini harus angka semua ya dari 15 pasien yang kita miliki. Kemudian kita enter. Nah, dapat tuh sama kan ya. Rata-rata kita hitung secara manual maupun dengan rata-rata yang ada di sini. Sama semuanya ya. Oke, kalau mau yang satuan juga bisa nih ya. Kita ketik sama dengan average ya. Kemudian kita akan dapat rata-ratanya. Kemudian kita blok datanya ya. Kemudian kita enter. Nah, dapat tuh rata-ratanya sama ya dengan yang ada di tadi kita gunakan statistik deskriptif di data analisis. Oke, kemudian untuk standar deviasi kita ketik sama dengan standar deviasi STDEV yang S. Kenapa S? Karena ya, ini saya simulasikan sebagai data dari sampel, bukan data dari populasi. Kalau itu standar deviasi dari populasi, maka kita pilih yang standar deviasi titik P. Nah, kita pilih yang standar deviasi untuk sampel, kemudian kita blok datanya, ya, kemudian enter. Oke, sama juga kan ya nilainya dengan yang menggunakan deskriptif statistik di data analisis. Nah, kemudian kita hitung variansnya.
varian sama dengan kita ketik ya, jangan lupa selalu menggunakan sama dengan, kemudian ketik varian dan kita gunakan yang var.s. Double klik ya, kemudian kita blok datanya dan tutup kurung dan enter. Nah, ini juga. Nah, ini adalah contoh menggunakan yang manual dan yang menggunakan deskripsi statistik di data analisis. Oke, kita urutkan datanya dari yang terkecil sampai terbesar ya. Nah, kita klik continue with the current selection. Oke, kita sort dan kemudian datanya akan terurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar ya. Dan untuk kuartil kita hitung sebagai berikut sama dengan kuartil ya. Kita pilih yang paling bawah, kemudian kita blok datanya, arahnya, dan kita mau cari kuartil ke berapa? Ke 1, ke 2, atau ke 3. Kita coba yang ke 3, misalkan. Berarti kita titik koma, third kuartil. Nah, dapat tuh kuartil ketiganya. Ya, mudah sekali dengan menggunakan Excel. Kemudian kita juga mau misalkan kuartil 2. Kuartil ini tadi kuartil 3 ya, kita kasih. Nah, di sini kuartil 2. Kuartil 2 itu kan sama dengan nilai median. Maka sama dengan kuartil, kita double klik, kemudian kita blok datanya, sudah diurutkan, titik koma, dan kita pilih yang kedua. Kemudian tutup, kurung, dan enter. Nah, dapat 125. Kita lihat median yang kita sudah temukan nilainya di deskripsi statistik dengan data analisis itu sama dengan yang cara manual juga. Nah, di sini kalau mau tahu nilai median, itu bisa nih sama dengan ya median sama dengan, mohon maaf ya, kita klik median, kemudian kita ketik sama dengan ya sudah median. Kemudian kita blok datanya, kemudian enter. Kan sama ya, terbukti bahwa nilai median itu memang sama dengan nilai kuartil kedua. Oke. Bagaimana dengan persentil? Untuk persentil, misalkan di sini saya mau coba persentil ke 80. Ya. Oke, kita ketik sama dengan persentil, bisa ya, kita double klik di sini. Kemudian kita blok datanya, ya. Kemudian titik koma, dan ya kita gunakan 0,8 ya, karena 80% itu kan dibagi ya, dibagi 100 bagian yang sama. Berarti kalau 80 ya berarti data yang ke-80 dengan yang dibagi 100 bagian yang sama, maka 0,8. Oke. Turun, maka didapat persentil 80-nya adalah 130 ya. Baik. Nah, silahkan dicoba ya latihannya, boleh menggunakan data ini atau kalian mau buat data sendiri juga boleh. Jadi coba latihannya ya menggunakan deskripsi statistik yang ada di data analisis dan juga ya menggunakan manual sendiri nih. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.